Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di minggu keempat mata kuliah termodinamika. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada energi dalam, entalpi, dan entalpi spesifik. Sementara untuk mengawali kuliah hari ini saya akan mereview sedikit dari pertemuan minggu lalu. Di minggu lalu kalian telah belajar beberapa fase yang mungkin terjadi ya pada cairan. Yang pertama itu fase paling awal adalah fase cair jenuh. Fase cair jenuh itu ditandai dengan temperatur yang sangat rendah. Di sini misalnya ada 20 derajat Celcius. Kemudian ada fase cair jenuh. Cair jenuh itu berarti pada saat cairannya ini mulai diuapkan itu ya. Nah, temperaturnya memiliki temperatur jenuh yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian ada fase campuran antara cair dan juga uap. Jadi dipanaskan gitu ya bejananya, kemudian dipanaskan pada suhu yang konstan dan juga pada temperatur yang konstan. Kemudian ada uap jenuh. Uap jenuh ini menunjukkan bahwasannya di dalam bejana tersebut itu sudah terkandung 100% uap gitu ya, tidak ada cairannya sama sekali. Nah, kalau untuk fase yang terakhir itu adalah fase uap lanjut atau superheated vapor. Superheated vapor ini berarti temperaturnya itu lebih tinggi daripada uap jenuh. Jadi uapnya ini sangat panas ya daripada uap jenuh dengan temperatur misalnya di sini perbandingannya adalah 300 derajat Celcius. Nah, ini adalah materi baru untuk hari ini, yaitu tentang evaluasi energi dalam dan entalpi spesifik. Apa sih entalpi itu? Entalpi itu adalah jumlah dari energi dalam ditambah dengan energi untuk melakukan kerja. Nah, di dalam analisis termodinamika, kalian itu akan sering menjumpai terdapat persamaan yang di dalamnya itu ada penjumlahan energi dalam dan perkalian antara tekanan dengan volume, atau dalam penulisan matematikanya seperti ini, U ditambah P kalikan dengan V. Nah, P kalikan V itu apa? P kalikan V itu adalah kerja. Jadi, kalau ada energi dalam ditambah dengan kerja, itu dinamakan sebagai entalpi. Nah, karena energi dalam, kemudian tekanan, dan juga volume adalah sifat, maka kombinasinya itu juga merupakan sifat. Jadi dalam hal ini H atau entalpi itu adalah sifat. Nah, entalpi ini dapat ditunjukkan dalam basis massa dan juga dalam basis mol ya. Ini kalau dalam basis massa seperti ini. H sama dengan U ditambah P kalikan V. Sementara kalau dalam basis mol itu dituliskan H bar sama dengan U bar ditambah P kalikan V bar. Maksudnya apa sih basis massa sama basis mol itu? Nah, ini ya. Jadi kalau basis massa itu berarti entalpi spesifiknya atau H kecil ini dikalikan dengan massa. Sementara kalau untuk basis mol itu entalpi spesifiknya itu dikalikan dengan mol. Kemudian untuk satuan entalpi itu adalah sama dengan satuan energi dalam, yaitu kilojoule per kilogram. Pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana sih cara kita untuk mencari nilai entalpi dan juga energi dalam. Nah, untuk mencari entalpi dan energi dalam, maka kita itu perlu tahu terlebih dahulu fase dari fluida tersebut itu berada di mana. Apakah dia di subcool atau cair tekan, apakah di daerah campuran, ataukah bahkan di daerah uap lanjut. Nah, misalnya nih, untuk keadaan jenuh, maka ini kan berarti berada di fase air uap ya, atau fase campuran seperti itu. Nah, jadi nilai energi dalamnya dan juga entalpinya itu berdasarkan tekanan dan juga atau temperatur jenuh ya. Kan tabelnya ada dua, ada tabel tekanan dan tabel temperatur jenuh. Jadi terserah mau menggunakan tabel yang mana, disesuaikan dengan kasusnya. Nah, nilainya itu ada dua, ada UF dan UG kalau untuk energi dalam. Sementara kalau untuk entalpi itu ada HF dan juga HG.
F itu adalah cair jenuh, dan G itu adalah uap jenuh. Nah, kalau kita pengen tahu energi dalam spesifik pada kualitas tertentu, maka kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan rumus seperti kita menghitung ini ya, volume spesifik. Jadi U sama dengan UF ditambah X kalikan UG min UF. Ini ya. Nah, sementara kalau untuk entalpi spesifik pada kualitas tertentu itu bisa dicari dengan rumus yang sama polanya tapi diganti dengan entalpi. Jadi HF ditambah X kalikan Hg min HF. Nah, Hg min HF itu apa sih? Hg min HF itu adalah peningkatan entalpi selama penguapan. Nah, di dalam proses peningkatan entalpi selama penguapan itu terjadi perubahan panas. Nah, perubahan panas ini diakibatkan dari reaksi penguapan pada suhu dan tekanan yang tetap. Hg min Hf itu disimbolkan dengan HFG. Oke ya, jadi HFG ini adalah perubahan entalpi selama penguapan. Untuk mencari tahu berapa sih entalpi spesifik atau energi dalam dari suatu fluida, kita bisa gunakan cara yang sama untuk mencari volume spesifik yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, misalnya nih saya punya fluida jenisnya refrigeran 22 pada kondisi temperatur 12 derajat Celcius dan energi dalam spesifiknya 144,58 kJ per kilogram. Kalau ada kasus seperti ini, hal pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah mencari tahu tabel yang pas untuk kondisi ini. Jadi perlu kalian lihat dulu gitu ya. Misalnya nih, langsung aja saya melihat tabel A7 gitu ya. Tabel A7 itu adalah tabel temperatur, kemudian saya lihat di sini temperatur yang dibutuhkan 12 derajat Celcius. 12, kemudian energi dalamnya 144,58. Loh, ternyata energi dalamnya yang tertera di tabel nggak seperti itu loh nilainya. Ya, tapi tunggu. 144,58 itu berada di dalam range 58,77 sampai 230,38. Berarti kondisi entalpi dalam spesifik 144,58 kJ per kilogram itu berada di daerah campuran. Kita nggak tahu nih berapa kualitasnya seperti itu, karena itulah yang akan kita cari. Nah, oleh karena itu, dari data yang sudah diketahui, kita bisa mencari tahu berapa sih kualitas fluida tersebut, gitu ya. Dengan rumusan yang sama, maka kita bisa mencari nilai X-nya. X-nya itu ketemu sebesar 0,5. Berarti maksudnya adalah dalam campuran tersebut terdapat 50% air, 50% cairan, dan 50% uap. Gitu. Nah, kemudian untuk mencari entalpi spesifiknya bagaimana? Nah, untuk mencari entalpi spesifiknya, maka kita bisa gunakan rumus ini ya. H sama dengan 1 min X kalikan HF ditambah X kalikan Hg. Kemudian kita langsung masukkan ya, di mana HF dan Hg-nya itu adalah nilai pada temperatur 12 derajat Celcius. Nah, ini nilainya. Kita dapatkan nilainya itu adalah sekitar 156,67. Ini. Nah, berikutnya misalnya kita memiliki kasus di mana datanya itu ada di daerah uap panas lanjut. Itu. Nah, gimana caranya? Nah, ini contohnya itu seperti ini kasusnya. Tentukanlah temperatur, volume spesifik, dan entalpi dari air pada tekanan 0,1 MPa dan energi dalam spesifiknya sebesar 2537,3 kJ per kilogram. Sekarang kita cek dulu nih, sebelum kita menuju ke tabel uap panas lanjut, kita cek dulu di tabel A3. Tabel A3 itu adalah tabel tekanan. Kenapa kok kita menggunakan tabel tekanan? Karena diketahui tekanannya yaitu 0,1 MPa. Nah, 0,1 MPa itu berapa bar? Karena kan di kolom itu kan satuannya adalah bar. 0,1 MPa itu adalah sebesar 1 bar. Ini ya. 1 bar, kemudian energi dalam spesifiknya sekitar 2537. Nah, kita lihat nih energi dalamnya. Oh, ternyata energi dalamnya itu nggak berada di dalam range UF dan UG loh. Ternyata lebih dari itu.
otomatis fluida tersebut itu berada di daerah fase uap lanjut. Seperti itu caranya. Nah, jadi karena dia itu memiliki energi dalam yang lebih besar daripada uap jenuh, daripada UG-nya ini, batas atasnya ini, sehingga kita langsung mencari tahu data yang akan kita cari di tabel A4. Nah, ini ya. Kita cek nih. Tabel A4 pada 0,1 MPa. Nah, ini tabelnya, pressure yang sudah diketahui seperti ini, kemudian energi dalam spesifiknya 2537. Kita coba cari. Oh, ini loh, ada loh nilainya. Ternyata pada kondisi ini temperaturnya itu adalah sekitar 120 derajat Celcius. Nah, berapa entalpi spesifiknya? Entalpi spesifiknya adalah ini 2716. Kalau volume spesifiknya ya tinggal aja dilihat di sini. Itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita pengen tahu ya gimana cara cari entalpi, maka kita juga bisa menggunakan rumusan seperti ini. Rumus dasar dari entalpi yaitu H sama dengan U ditambah P kalikan V. Kita masukkan semua nilainya, kita dapatkan nilai yang sama dengan yang ada di tabel. Nah, untuk berikutnya, ini coba kalian cek ya di tabel. Bedanya apa di sini? Bedanya ini adalah satuannya. Ini apakah satuan British? Kalau sebelumnya satuan SI. Jadi, untuk caranya ini sebenarnya sama, tinggal kalian cross check aja di tabel. Oke, berikut ini adalah contoh soal. Soal analisis dua proses berseri. Diketahui terdapat air yang berada dalam sistem silinder torak mengalami dua proses berseri dari suatu keadaan awal yang mempunyai tekanan 10 bar dan temperatur 400 derajat Celcius. Proses 1 sampai 2, air didinginkan saat dikompresi pada tekanan tetap 10 bar ke keadaan uap jenuh. Proses 2 sampai 3, air didinginkan pada volume tetap ke 150 derajat Celcius. Yang ditanya adalah buat sketsa diagram TV dan PV, kemudian diminta untuk mencari kerja dan diminta untuk mencari perpindahan kalor. Oke, kita buat asumsinya. Asumsinya itu adalah air berada pada sistem yang tertutup, kemudian kerjanya itu hanya terjadi pada torak ya. Karena hanya torak aja yang mengalami pergerakan seperti itu. Kemudian tidak terjadi perubahan energi kinetik dan potensial. Nah, ini adalah gambar skemanya. Jadi untuk kondisi yang pertama diketahui ada tekanan 10 bar. Tahu dari mana 10 bar? Karena diketahui di proses 1 sampai 2 itu air didinginkan saat dikompresi pada tekanan tetap 10 bar ke keadaan uap jenuh. Berarti posisinya 10 bar ini berada di daerah uap lanjut. Nah, dikompresi itu kan volumenya semakin kecil ya. Maka volume semakin kecil, nah seperti ini. Kemudian kita cari titik 2-nya. Titik 2-nya itu diketahui ini ya, proses 2 sampai 3 air didinginkan pada volume tetap ke 150 derajat Celcius. Oke. Nah, berarti dari kondisi 2 ini diminta untuk mencari kondisi ketiga yaitu volume tetap ke 150 derajat Celcius. Nah, ini ya. Jadi kita cari atau kita tarik garis lurus ke bawah pada temperatur 150 derajat Celcius. Nah, disitulah titik 3. Oh ya, untuk yang titik 2 kok tahu posisinya di sini? Karena di proses 1 sampai 2 dikatakan proses kompresinya itu sampai ke keadaan uap jenuh. Jadi proses 2-nya itu adalah uap jenuh. Kalau untuk PV-nya ini juga sama ya konsepnya. Cuma yang membedakan itu adalah di sini garis yang berada di dalam kurva itu adalah garis dengan temperatur yang tetap seperti itu. Kalau untuk di TV ini garis yang ada di dalam kurvanya itu adalah garis dengan tekanan yang tetap. Oke, untuk analisisnya bagaimana? Untuk yang pertama kita lihat tadi kan kita diminta untuk mencari kerja ya. Kita cari dulu kerjanya nih. Kerjanya itu adalah dari keseluruhan proses, berarti prosesnya berjalan dari titik 1 sampai titik 3. Kita tulis seperti ini, P kalikan dV akar dari 1 ke 3, kemudian dijabarkan menjadi seperti ini ya. Jadi ini tiap proses
dari proses 1, 2, dan juga dari proses 2 sampai 3. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk proses 1 ke 2 kita lihat ya. Ternyata di sini ada perubahan volume. Berarti volumenya itu ada nilainya ya. Perubahan volumenya itu ada nilainya. Sementara kalau untuk dari titik 2 ke 3 kita lihat di sini volumenya itu adalah tetap. Jadi kalau volumenya tetap berarti kita tidak bisa melihat perbedaannya. Kita tidak bisa melihat dV-nya ini ya. Sehingga 0 itu dikatakan karena proses 2 sampai 3 itu memiliki volume yang tetap. Setelah itu kita jabarkan, kita ketahui di sini itu V besar, volume itu sama dengan volume spesifik dikalikan dengan M. Nah, ini. Karena M-nya itu konstan, maka M ini bisa pindah keluar ya. Sehingga P kalikan M kalikan dV. Nah, kemudian kita integralkan, kita dapatkan W per M sama dengan P kalikan selisih V2 minus V1. Oke, kemudian kita coba lihat parameter di tiap kondisinya. Untuk kondisi 1 itu berada di kondisi superheat atau uap lanjut, maka kita perlu melihat tabel A4. Diketahui apa saja nih? Ada T-nya 400 derajat Celcius, kemudian ada P-nya sebesar 10 bar, maka kita bisa mencari nilai V1-nya atau volume spesifik 1. Itu nilainya adalah segini ya. Kemudian untuk kondisi 2, kita cari di sini, ini adalah uap jenuh. Kalau uap jenuh itu berarti kita bisa lihat di tabel A3 ya. Karena di sini itu diketahui tekanannya, maka kita lihat di tabel yang ada tekanannya, ada kolom tekanannya, yaitu tabel A3. Kemudian kita cari V2-nya berapa. V2-nya itu sekitar 0,1944 meter kubik per kilogram. Setelah kita tahu dua kondisi ini, maka kita bisa masukkan hasilnya ke dalam rumus ini ya. P-nya diketahui 10 bar. Nah, ini ya. 10 bar. Kemudian untuk V2, V1-nya kita lihat di tabel. Dan jangan lupa untuk dikonversi dulu. Nah, kenapa sih kok kita butuh konversi? Karena yang diminta itu kerja itu selalu berada pada satuan dengan satuan kg per kilogram. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, hasil akhirnya itu hasilnya adalah minus. Loh, kok bisa minus? Jadi minus itu disebabkan karena kerjanya itu dilakukan pada piston. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan piston ini mengompres fluida gitu ya. Jadi ada kerja dari luar yang diterapkan kepada piston. Oleh karena itu nilainya adalah negatif. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini terlihat bahwasannya yang melakukan kerja itu adalah dari 1 ke 2 karena volumenya itu berubah, sementara untuk 2 ke 3 itu dia tidak melakukan kerja. Karena apa? Karena volumenya tidak berubah. Berikutnya, untuk mencari perpindahan kalor, maka kita perlu menuliskan rumus neraca energi. Kita tahu rumus neraca energi itu adalah delta EK tambah delta EP tambah delta U sama dengan Q minus W. Karena di sistemnya itu dikatakan bahwasannya tidak terjadi perubahan energi kinetik dan potensial, maka delta EK dan delta EP-nya itu adalah 0. Sehingga rumusnya menjadi delta U sama dengan Q minus W. Kemudian U ini delta U ini dijabarkan lagi. U itu kan adalah hasil perkalian antara massa dengan energi dalam spesifik. Sehingga karena kita mencari keseluruhan prosesnya, maka kita perlu mengurangi U akhir dikurangi dengan U awal. Oke, kemudian kita pindahkan agar sesuai ya, bahwasannya kan kita pengen mencari nilai kalor. Nah, untuk mengetahui energi dalam di titik 3, nah ini ya, karena titik 3 ini kita nggak tahu kualitasnya dan kita juga nggak tahu berapa energi dalamnya, maka kita perlu mencari kualitasnya dulu nih. Nah, gimana cara cari kualitasnya? Maka kita perlu melihat terlebih dahulu data apa sih yang ada di sini. Oh, datanya itu adalah berupa temperatur jenuh, yaitu 150 derajat Celcius. Kalau temperatur jenuh, otomatis kita lihat di tabel campuran ya.
Nah, kemudian kita lihat juga bahwasannya V2 dan V3 itu nilainya sama. Karena apa? Karena berada di satu garis yang sama. Oke, untuk tabel temperaturnya kita lihat di tabel A2. Kita coba lihat 150 derajat Celcius dengan kondisi V3-nya itu adalah sekitar 0,1944. Kita cek dulu. Oh, ternyata benar loh, volume spesifiknya itu adalah sekitar atau berada di dalam range volume spesifik cair jenuh dan uap jenuh. Jadi kita masukkan nilainya. Ada F3 dan juga ada VG3. Nah, nilai ini itu bisa digunakan untuk mencari nilai apa? Untuk mencari nilai X-nya. Jadi kita coba nyari X-nya dulu. Nah, nilai X-nya itu ketemu 0,494. Gitu ya, berarti terdapat 49,4 uap dan sisanya itu berupa cairan. Nah, dari X yang sudah diketahui ini, kita bisa mencari tahu nilai U3-nya atau energi dalam yang berada di titik 3. Nah, kita tuliskan rumusnya seperti ini. UF3, UG3 itu tahu dari mana, Bu? Ya, taunya dari tabel, yaitu pada temperatur 150 derajat Celcius, kita coba lihat berapa energi dalamnya. Nah, ini ya. 631,68 untuk UF-nya dan UG-nya adalah sekitar 2559,5. Nah, oke, jadinya U3-nya itu sudah kita dapatkan ya, yaitu nilainya adalah 1583,9. Nah, U3 dan U1 sudah kita dapatkan, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus yang ini. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalau untuk kondisi 1 superheat ya, maka dengan data temperatur dan pressure 400 derajat Celcius dan 10 bar kita dapatkan U1-nya itu adalah sekitar 2957,3. Ini ya, tahu dari mana? Coba kita cari ini. Nah, 400 energi dalamnya adalah sekitar segini. Itu ya. Kemudian kita masukkan nilainya sehingga kita dapatkan nilainya, wah, ternyata minus ya. 1485,6. Nah, minusnya apa nih maksudnya? Salah tak jawabanku ini? Enggak gitu ya. Jadi kalau di termodinamika ini minus plus itu menunjukkan arah ya. Bagaimana arah energi tersebut. Kalau untuk kalor, minus itu berarti menunjukkan terdapat panas yang keluar dari sistem. Berarti sistem yang kita amati itu menghasilkan panas ke lingkungan. Nah, ini. Jadi kalau kita gambarkan sistemnya, ini ada sistem, kemudian pada saat kita kompresi, sistem ini itu akan mengeluarkan panas keluar. Gitu ya. Kemudian kalau untuk W negatifnya itu berarti pergerakan piston untuk mengkompresi si fluida ini itu dibantu oleh kerja dari luar gitu ya. Nah, oleh karena itu W-nya itu adalah negatif. Oke, untuk contoh soal berikutnya, soal pengadukan air pada volume tetap. Sebuah tangki kokoh terinsulasi mempunyai volume 0,25 meter kubik. Tangki tersebut berisi uap air jenuh pada temperatur 100 derajat Celcius, dan air itu diaduk dengan cepat sehingga tercapai tekanan 1,5 bar. Yang dicari di sini adalah temperatur pada keadaan akhir dalam derajat Celcius dan kerja dari proses. Oke, kita coba gambarkan. Jadi di sini ada sistem berpengaduk. Sistem ini tuh sistem tertutup. Seperti itu. Kemudian kita jumpai di sini ada pengaduknya ya. Nah, kemudian dari data yang ada kita lihat dari data dari data nomor 1 ini diketahui pada ini ya, kondisi uap jenuh seperti itu pada temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Kemudian setelah diaduk, maka dia itu mencapai titik 2. Titik 2 itu adalah berada di dalam kondisi uap lanjut gitu ya. Nah, dari kondisi ini coba kalian gambarkan di grafik PV. Oke ya. Saya ulangi lagi di sini bahwasannya kalau PV ini yang garis-garis yang berada di dalam kurva ini di dalam kubah ini ya, ini dan ini itu adalah berkaitan dengan temperatur konstan. Nah, asumsi untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama adalah air merupakan sistem tertutup. Kemudian keadaan awal dan akhir berada dalam keseimbangan, sehingga tidak terjadi perubahan neto energi kinetik dan
potensial. Kemudian tidak terjadi perpindahan kalor dengan lingkungan, dan yang terakhir volume tangki tetap. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka kita itu perlu mencari tahu data apa sih yang sudah kita dapatkan. Ternyata data yang sudah kita dapatkan itu berupa dua sifat intensif bebas, yaitu ada tekanan P2 ini ya, 1,5 bar, dan juga ada nilai volume spesifiknya V2 sama dengan V1. Nah, volume spesifik 2 itu kok bisa sama dengan volume spesifik 1? Karena saat proses berlangsung itu tidak terjadi perubahan massa dan juga volume. Gitu ya, jadi massanya dan volumenya itu tetap. Oke, berikutnya kita coba cari terlebih dahulu untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu berada di daerah uap jenuh. Sehingga kalau uap jenuh itu kita melihat tabel campurannya. Nah, tabel uap jenuh itu ada di sini 100 derajat Celcius. Kemudian kita cari nilai U-nya ya. U dan juga VG. GG ini kan berarti menunjukkan daerah jenuh. UG-nya itu ketemu 2506 sekian, dan untuk VG-nya ketemu 1,673 sekian. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya untuk kondisi 2. Kondisi 2 itu berada di daerah luar kubah. Kalau daerah luar kubah itu berarti daerah panas lanjut. Nah, sekarang gimana nih cara nyarinya? Kita kan cuma tahu pressure-nya aja, kita nggak bisa tahu temperaturnya. Sementara kalau kita pakai A4, tabel A4, kita tuh harus punya dua data nih, ada data pressure dan juga ada data temperatur. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Jadi kita cari dulu tabel yang ada data di atasnya itu 1,5 bar, kemudian kita cari nilai V2-nya itu sebesar 1,673. Mana nih? Nggak ada nih V-nya di sini. Nah, kita coba cari 1,673 berada di posisi mana. Oh, ternyata berada di posisi antara 1,57 dengan 1,695. Berarti kita bisa melakukan interpolasi. Nah, sehingga kalau kita pengen mencari energi dalam di titik 2 dan juga temperatur akhir di titik 2, maka kita perlu menginterpolasi tabel A4. Nah, ini ya caranya ya. Jadi data yang lengkap itu adalah data milik volume spesifik. Ada 1,57 yang ada di tabel ini ya. Kemudian ada yang ingin kita cari, yaitu pada V1,673, dan yang terakhir adalah 1,695 pada temperatur 280. Sementara kalau untuk UT-nya itu tinggal kita sesuaikan aja ya. Nah, di sini saya tulis U2 dan T2 karena ini memang nilai yang akan kita cari. Kita nggak tahu gitu ya. Nah, untuk nilai U2-nya berarti seperti ini polanya. Atas kurangi tengah dibagi atas dikurangi dengan bawah. Nah, disamakan seperti ini. U2-nya nilainya adalah sekitar 2767,8 kJ per kilogram. Nah, untuk ngecek apakah jawaban kalian tuh benar atau salah, kalian bisa lihat nih, benar nggak nilai ini itu berada di dalam range ini untuk energi dalamnya. Nah, ini. Oh, benar loh. Berarti kalau benar, hitungan kalian tuh betul. Nah, sementara kalau untuk nyari temperaturnya, ya berarti kita gunakan data temperatur. Di sini adalah data yang sudah diketahui lengkap, dan di sebelah sini kita nggak bisa tahu di temperatur yang berada di bagian tengah atau T2-nya ini ya. Nah, setelah kita masukkan rumusnya, maka kita dapatkan T2 sama dengan 273 derajat Celcius. Nah, T2 ini adalah temperatur pada keadaan akhir. Nah, pada keadaan seperti ini. Untuk neraca energi di kasus ini, kita punya bentuk yang sama ya, dengan case yang sebelumnya, yaitu delta EK tambah delta EP plus delta U sama dengan Q minus W. Karena kita punya asumsi bahwasannya sistem itu mencapai keseimbangan energi, maka tidak ada delta EK dan delta EP. Kemudian kita masukkan rumusnya, kita atur gitu ya, karena kita disuruh mencari kerja, maka kita tuliskan W itu di sebelah sini, kemudian W itu sama dengan minus U2 min U1. Loh, kok bisa U2 min U1? Karena dalam hal ini parameter yang dikurangi itu adalah parameter akhir dikurangi dengan parameter awal. Terus kita jabarkan lagi nih, U-nya itu menjadi massa dikalikan dengan energi dalam spesifik.
Berarti M kalikan U2 kecil dikurangi dengan U1 kecil. Ya. Nah, untuk menghitung W, maka massa sistem itu perlu diketahui. Gimana cara cari tahunya? Ya, kita coba cari parameter yang bisa digunakan untuk mencari M, gitu ya. Jadi V sama dengan M kalikan volume spesifik. Jadi kalau kita atur, maka rumusnya akan berubah menjadi ini ya. M sama dengan volume spesifik V dibagi dengan V1. Tuh, kemudian nah ini ya, volumenya itu sudah diketahui di soal, kemudian V1-nya itu kita bisa lihat di tabel ya. Oke, kemudian kita dapatkan nilainya seperti ini. Jadi masanya itu adalah 0,149 kg, kemudian dikalikan dengan selisih energi dalam di titik 2 dan titik 1. Nah, angka terakhirnya itu adalah minus 38,9. Nah, minus ini kenapa kok ada minus di sini? Karena minusnya itu menunjukkan bahwasannya sistem tersebut itu membutuhkan kerja dari luar, membutuhkan energi dari luar, yaitu energi yang nantinya digunakan untuk memutar alat pencampur ini ya. Oke, ini adalah soal tugas online yang bisa kalian kerjakan untuk nomor 1 dan nomor 2. Sementara ini adalah tugas di rumah. Seperti itu, coba tolong dikerjakan dengan baik dan diresapi materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri untuk materi di minggu keempat ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya ajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.